Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Kalau pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, itu satu anugerah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita melangkah lebih lagi di dalam hari ini, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi bekal di dalam perjalanan kita. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Galatia. Galatia 2 ayat 20 bagian B. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua masih hidup di dalam dunia. Kita hidup di dalam daging. Tetapi Rasul Paulus bersaksi kepada jemaat di Galatia melalui suratnya bahwa hidup yang dihidupi di dalam daging ini adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa itu hidup oleh iman di dalam Anak Allah? Pada tahun 1859 di musim panas, seorang yang bernama Charles Baldwin, ya, dia seorang pemain sirkus, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia pertama kali menyeberangi jeram Niagara, ya. Dan setelah itu beratus-ratus kali dia lakukan itu. Pada satu kali, Charles ini mengajak manajernya yang bernama Harry, ya. Harry diajak bersama dengan dia untuk menyeberangi jeram Niagara, air terjun Niagara. Dia bawa Harry ini di punggungnya, ya, dia gendong. Sebelum dia melangkah, ada instruksi yang disampaikan oleh Charles kepada Harry. Harry, lihat ke atas, jangan lihat ke bawah. Kemudian yang kedua, ketika kamu ada di punggungku, kamu bukan lagi Harry, tetapi kamu adalah Charles. Kemudian yang ketiga, dia katakan, ketika aku berayun, mengayunlah bersama dengan aku. Jangan coba-coba mencari keseimbangan sendiri, karena kalau kamu mencari keseimbangan sendiri, maka kita berdua akan terjatuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di dunia ini seperti meniti seutas tali, ya, di atas jeram Niagara. Begitu banyak masalah yang kita hadapi. Tapi bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak berjalan sendiri, karena ada Yesus yang berjalan bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa itu? Ya, iman di dalam Anak Allah. Yang pertama, tadi Charles berkata, lihat ke atas, jangan lihat ke bawah. Di dalam Roma 8 ayat yang kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup masih di dalam dunia. Kita hidup di dalam daging, tetapi mari kita pikirkan hal-hal yang rohani. Bapak Ibu, ketika kita memikirkan hal-hal yang duniawi, yang kedagingan, kita tidak akan pernah puas. Ketika kita sudah mendapatkan kekayaan, kita masih kurang kaya. Ketika kita mendapatkan kedudukan yang bagus, kita masih kurang lagi. Ketika kita sudah mendapatkan semua yang kita idam-idamkan, rasanya masih kurang. Ketika kita memikirkan hal-hal yang duniawi, kita akan selalu merasa kurang. Tetapi ketika kita memikirkan hal-hal yang rohani, ketika kita berpikiran, kita memikirkan tentang roh, maka kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa itu berpikir tentang roh? Kita berpikir tentang bagaimana kita melakukan firman Tuhan, bagaimana kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, bagaimana kita hidup dapat melakukan
apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi dikatakan ketika kamu ada di punggungku, kamu bukan lagi Harry, tapi kamu adalah Sarah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baca di dalam Galatia 2 ayat 20 bagian yang A. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, dialah Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Melalui perbuatan kita, melalui apa yang kita katakan, dialah kemuliaan Tuhan boleh terlihat kepada orang-orang lain. Melalui semua yang kita kerjakan, itu kemuliaan Tuhan yang nampak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan hanya ketika kita ada di dalam gereja, kita memuji Tuhan dengan tangan terangkat, kita berdoa dengan menangis. Bukan hanya itu, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pekerjaan kita, di dalam kita mengurus rumah tangga, di dalam kita berinteraksi dengan orang lain di sekitar kita, biarlah kemuliaan Tuhan itu yang nampak melalui kehidupan kita. Ketika Kristus ada di dalam kehidupan kita, maka biarlah Kristus itu yang nampak di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian yang ketiga, Saulus berkata, ketika aku berayun, mengayunlah bersama dengan aku. Kita baca di dalam Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun keadaan kita saat ini, mari kita tetap percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Jangan coba-coba cari jalan sendiri. Jangan coba-coba mencari keseimbangan sendiri yang menurut pikiran kita, yang menurut pengertian kita. Harusnya kalau seperti ini, saya harus seperti ini. Tapi mari kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Kita mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan. Kita percaya bahwa di situ ada rencana Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau hidup di dalam iman kepada anak Allah. Ya, kita mau pegang erat Yesus. Kita mau menempel erat kepada Yesus. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kita meniti kehidupan ini, kita tidak terjatuh, tidak terhalang oleh apapun, karena Yesuslah yang memimpin kita, karena Yesuslah yang ada bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini, mari kita dengan segenap hati, kita memikirkan hal-hal yang rohani. Dengan segenap hati, kita mau Yesus hidup di dalam kehidupan kita. Kalau sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, kita percaya bahwa Yesus yang hidup itu hidup di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan mencari jalan sendiri, jangan mengandalkan pikiran kita sendiri, pengertian kita sendiri, tapi kita mau berserah penuh kepada Tuhan, percaya dengan segenap hati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya bahwa Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, firman-Mu sudah mengingatkan kepada kami Tuhan. Kami memang hidup di dunia ini, tapi kami hidup oleh iman di dalam anak Allah. Bapa di dalam surga, biarlah apa yang kami kerjakan Tuhan, Engkau boleh nyata di dalam kehidupan kami. Engkau boleh dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada hari ini Tuhan, kami akan melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang lebih besar dari setiap masalah yang kami hadapi.
Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami mengucap syukur. Haleluya, amin.